Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat probiotik bubuk dan biskuit probiotik ya. Jadi probiotik bubuk dan biskuit probiotik ini dikhususkan untuk hewan ternak dan juga bisa untuk pertanian dan juga perikanan ya. Jadi ini Mamang sampaikan untuk mempermudah teman-teman yang selama ini sulit mendapatkannya. Nah, sebetulnya teman-teman bisa membuatnya dengan cara yang simple, mudah, dan sangat murah ya. Nah, jenis probiotiknya apa? Silakan boleh apa saja yang biasa teman-teman gunakan, baik untuk pertanian maupun peternakan dan perikanannya ya. Yang biasanya misalkan kalau dalam bentuk cair ini bisa teman-teman buat dalam bentuk kering. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama bahan yang paling utama jelas adalah probiotik itu sendiri ya. Boleh silakan, boleh sesuai kegemaran masing-masing yang biasa teman-teman gunakan. Kalau memang biasanya menggunakan probiotik kefir ya. Karena kefir sendiri mengandung 40-60 jenis strain bakteri baik yang sampai saat ini diperkirakan merupakan probiotik terkuat di muka bumi saat ini karena jumlah strain yang luar biasa banyak. Sehingga bisa digunakan untuk manusia, pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Itu yang pertama ya, bahan yang pertama itu probiotiknya. Dan bahan yang keduanya sumber pengisi, tepung untuk pengisi, dan yang ketiga adalah tepung untuk pengikat ya, supaya tidak mudah retak dan hancur. Nah, untuk tepung pengisinya memang menggunakan tepung beras ya. Banyak sekali manfaat dari beras itu sendiri untuk dunia pertanian dan peternakan. Bahkan airnya sendiri, air cucian beras kan banyak dimanfaatkan ya. Kemudian untuk sumber pengikatnya, tepung pengikat memang menggunakan tepung tapioka, sama ya, tapioka atau singkong, dari singkong itu dibuatnya. Itu pun banyak manfaatnya untuk dunia pertanian, peternakan, dan perikanan. Sehingga menggunakan ketiga bahan ini jelas aman, mudah, dan murah karena bahannya juga cukup melimpah ya. Nah, ini contohnya. Ini yang sudah jadi ya, tepung probiotik bubuk ya. Jadi kalau sudah kering bisa di blender saja supaya lebih halus ya. Nah, nanti dalam bentuk sediaan bubuk seperti ini bisa diaplikasikan sesuai probiotik umum yang ada pada umumnya ya, baik untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, fokus ke dalam pembuatannya saja ya. Baiklah teman-teman sekalian, kita praktekkan saja bagaimana cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama ini campuran tepung beras dan tepung tapioka masing-masing 100 gram jadi 200 gram. Kemudian tambahkan probiotik sebanyak 100 ml ya. Silakan probiotiknya boleh apa saja sesuai yang biasa digunakan oleh teman-teman ya. Kalau memang ini menggunakan probiotik susu kefir. Kemudian campuran ini kita aduk hingga memadat ya. Hingga tercampur merata, kemudian nanti memadat, cair tetapi tidak sampai keluar air ya. Jadi basah tetapi tidak cair ya maksudnya. Itu kalau dikepal biasanya terasa basah tetapi tidak keluar air ketika dikepal. Itu kadar airnya diperkirakan sekitar 20-30% ya. Nah, ini diaduk saja. Nah, pengadukan awal bisa dengan sendok, kemudian selanjutnya bisa dengan tangan untuk mencetaknya ya. Jadi tahap pertama itu dicetak seperti biskuit ya. Kalau orang Sunda bilang diemplek-emplek ya, atau dicetak. Boleh menggunakan cetakan atau dengan dikepal oleh tangan dan kemudian dilempengkan. Seperti kalau kita mau membuat comrok ya. Nah, ini diremas-remas supaya tercampur merata dan mudah untuk pencetakan. Apa tujuan pencetakan? Jadi tujuan pencetakan itu, jadi kita kan ini akan membuat dua produk sekaligus ya. Yang pertama probiotik bubuk, yang kedua biskuit bubuk. Probiotik biskuit probiotik ya. Nah, kalau mau membuat biskuit probiotik, jadi dengan cara dicetak seperti ini, itu ketika kering nanti ya sudah, berarti tinggal disimpan saja kalau sudah kering ya. Dan kalau mau dibuat probiotik bubuk, berarti setelah kering dalam bentuk biskuit ini dan menjadi kering, nanti tinggal di blender dulu supaya halus ya. Jadi dalam satu kali proses teman-teman bisa mendapatkan dua produk sekaligus. Misalkan sebagian dalam bentuk biskuit dan sebagiannya lagi dalam bentuk bubuk, misalkan di blender ya.
Ini terus saja seperti ini. Ini berarti totalnya dari total bahan bakunya itu probiotiknya kan 100 ml atau kalau ditimbang itu 100 gram. Dan kedua tepungnya itu tepung beras sama tepung tapioka 200 gram, jadi total 300 gram ya. Dan 300 gram ini setelah Mamang lakukan pengujian, setelah dicetak dengan kepalan tangan seperti ini, kepalan pool ya, itu menjadi 6 totalnya, itu menjadi 6 menjadi 6 biskuit. Berarti per biskuit jatuh rata-ratanya 50 gram ya. Jadi itu nanti bisa diperkirakan teman-teman mau membuat berapa puluh biskuit atau berapa ratus biskuit probiotik, itu tinggal dikali kelipatan saja, bahwa dari 300 gram bahan baku itu menjadi 6 biskuit probiotik ya. Lain hal kalau dibikin probiotik bubuk semuanya, itu tidak jadi masalah ya. Jadi berapa puluh pun atau berapa ratus pun kan di blender semuanya. Nah ini sudah mau selesai, baru jadi 4 ya. Nah sebetulnya masalah komposisinya teman-teman bisa saja memodifikasi dengan menambahkan misalkan bahan-bahan lainnya. Misalkan mau ditambahkan bahan herbal seperti bahan rempah dari jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain misalnya. Tetapi harap dipertimbangkan untuk masalah kadar air itu sendiri ya. Semakin banyak airnya, semakin lama nanti keringnya dan memadatnya ya. Tetapi kalau terlalu kering juga nanti malah hancur ya, buyar, sulit untuk memadat. Nah ini sudah selesai menjadi 6 lempeng atau 6 biskuit ya, tetapi belum kering, makanya ini sekarang kita keringkan. Nah untuk pengeringannya ini disimpan saja di chiller atau di kulkas bagian bawahnya ya. Ini dinamakan dengan proses dingin ya, pengeringan proses dingin, supaya probiotiknya itu tidak mati ya. Kalau dipanaskan, di terik matahari atau di oven, itu bisa kering tetapi khawatir mati probiotiknya. Nah ini dilakukan selama 1 minggu pengeringan. Dan ini contoh yang sudah jadinya ya. Ini yang sudah kering, dikeringkan dalam waktu seminggu di dalam showcase. Jadi dengan cold proses atau proses dingin ya, cara mengeringkannya itu supaya probiotiknya itu lebih terjaga. Lain hal jika di oven dengan suhu panas atau di terik matahari, itu maka akan terjadi degradasi probiotik yang sangat signifikan, bahkan bisa saja jika suhunya sangat tinggi sampai tiada ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa terkontaminasi bakteri patogen dari luar. Ini contohnya yang sudah jadi ya, yang sudah dikeringkan kemudian di blender sehingga menjadi bubuk ya. Demikian mungkin yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Semoga saja apa yang Mama sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkannya. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like, subscribe, atau share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.